Hey ho pop gengs. Apapun bisa terjadi ketika melakukan perjalanan di alam bebas, termasuk bertemu dengan hewan buas. Kalau memungkinkan, sebaiknya hindari hal-hal yang memancing kehadiran mereka. Namun bagaimana jika kawanan binatang itu tiba-tiba muncul di depan kamu? Panik nggak? Ya panik lah, masa enggak? Tapi panik justru hanya menimbulkan masalah baru. Nah, berikut ini hewan populer bakal menyajikan tips agar terhindar dari serangan hewan buas. Simak baik-baik ya. Kalian mungkin sering berenang ataupun menyelam di laut untuk melihat betapa menakjubkannya biota laut. Masalahnya, kalian mungkin gak sadar akan bahaya yang bisa kalian temukan di sana. Bahaya yang paling besar adalah hiu. Meskipun sebenarnya kasus serangan hiu tidak lebih banyak dengan anjing, tapi tetap hati-hati ya. Kalau kalian udah terlanjur berhadapan dengan hiu, sebaiknya jangan panik. Tetaplah berenang dengan normal saja dan hindari gerakan tiba-tiba, karena hiu bisa merasakan kalau kalian ketakutan. Tapi kalau hiu udah terlanjur nyerang, cobalah untuk meninju bagian hidungnya. Bagian terlemah dan sensitif dari hiu ada di hidungnya loh. Kalian pasti bisa memukul mundur hiunya. Mau dipraktekin? Aku sih ogah. Naik ke darat dan bertemu gajah yuk. Tapi awas, hewan ini wajib diwaspadai. Konflik masyarakat dengan gajah terjadi setiap tahun di Aceh karena sering masuk lahan pertanian warga adalah buktinya. Apalagi, gajah bisa aja jadi sangat agresif. Apalagi kalau lagi birahi-birahinya tuh. Saran sih ya, segera menjauh karena apa saja bisa keinjak sama dia. Saat sudah berhadapan nih, cobalah berdiri tegak dan terlihat berani. Gajah akan menggertak sekali dua kali. Nah, buatlah dirimu terlihat lebih besar. Buat suara gaduh dan berdiri bertolak belakang dengan arah angin, biar mereka tidak bisa mencium baumu. Tapi kalau nggak berhasil, cepat cari pohon atau batu ataupun benda besar untuk berlindung. Sama halnya dengan gajah, kalau kalian lihat buaya di sungai, segera menghindar deh. Akan sangat sulit sekali menghindari dari serangan buaya jika di air. Namun, kalau berada di daratan, cobalah untuk berlari sejauh mungkin. Caranya jangan lari dengan arah lurus, tapi cobalah untuk berlari zigzag. Bentuk tubuh memanjang dan jarak kaki depan dan belakang cukup jauh. Buaya akan kesulitan untuk mengikuti pola zigzag yang kalian lakukan. Tapi kalau udah panik banget nih, lari aja secepat-cepatnya. Karena gerakan buaya di atas tanah itu 17 km per jam. Nggak kalah cepat kok dari manusia. Nah, kalau hewan yang satu ini memang sudah hampir punah, tapi kerbau liar masih kerap berkeliaran di kawasan hutan di Indonesia. Sifat banteng pada hewan ini sangat kuat loh. Sangat sering tuh menyeruduk manusia atau mangsanya menggunakan tanduk. Bernama latin Bubalus bubalis. Dapat berlari kencang dengan arah lurus dan lebih sering bergerombol. Nah, kalau kalian bertemu kawanan hewan ini, segera cari pohon tinggi deh. Panjatlah pohon tersebut untuk menghindari serangannya. Atau cobalah berlari sambil mengalihkan perhatiannya dengan topi atau baju, lalu lemparkan kalau sudah dekat. Gak jamin sih, tapi coba aja ya. Babi hutan kerap terlihat di hutan belantara yang berada di perbukitan ataupun pegunungan. Nah, kalian bisa jadi bertemu dengannya ketika melakukan pendakian. Hati-hati loh, jangan pernah mengganggu ketenangan hewan ini, karena ia mudah mengamuk. Jika dikejar babi hutan, hindari berlari lurus. Namun, segera belok ke jalan lain, atau cari aja pohon yang bisa kamu panjat. Bawalah makanan-makanan yang tak berbau amis. Oh ya, jangan lupa setelah makan malam, pisahkan tulang ke tempat yang tak dapat dijangkau oleh babi hutan. Sebagian orang akan merasa panik dan takut saat bertemu langsung dengan beruang. Kayaknya sih hampir semuanya deh. Beruang jarang menyerang orang, tapi itu bisa terjadi kalau kamu berada di tempat dan waktu yang salah.
Kalau kalian bertemu dengan beruang, sebisa mungkin jangan berlari ya. Oh ya, tips memanjat pohon seperti kebanyakan yang dilakukan ketika bertemu dengan binatang buas, sebaiknya jangan dilakukan juga ya. Karena kebanyakan beruang juga bisa memanjat loh. Jika diserang beruang coklat atau beruang grizzly, tinggalkan ransel dan berpura-pura mati dengan berbaring telungkup, dengan tangan di belakang leher dan kaki terbuka. Tapi jika itu adalah beruang hitam, jangan berpura-pura mati. Namun coba melarikan diri ke tempat aman, atau jika tidak bisa karena dia nggak bakal peduli. Lawanlah dengan memukul wajah beruang jika mamalia ini terus berusaha untuk menyerang kamu. Berbeda dengan hewan yang sudah kita bahas sebelumnya, gorila mungkin tidak akan dijumpai di sekitar kita, kecuali kalau kalian jalan-jalan ke Ragunan. Gorila adalah kera besar yang hidup di hutan-hutan Afrika. Gorila juga adalah primata terbesar yang masih hidup sampai saat ini. Nah, jika bersama gorila, berusahalah untuk memiliki posisi yang lebih rendah daripada mereka. Karena gorila sebenarnya adalah hewan yang menjunjung tinggi kedudukan. Hindari pula kontak mata dengannya, karena itu berarti kalian sedang menantang. Ada tips juga nih, dari Levi Sundwood, yang telah mengekspedisi lebih dari 100 negara di berbagai benua. Katanya, coba tiru gayanya yang memukul-memukul dada. Hewan yang satu ini memang tidak sebesar gorila. Tapi kalau kalian bertemu dengannya, kalian pasti panik kan? Apalagi kalau kalian yang memiliki alergi terhadap sengatan lebah. Bisa bahaya tuh. Nah, biar nggak disengat, sebisa mungkin jangan mengenakan pakaian yang berwarna cerah ya. Itu bisa menarik perhatian lebah. Jangan berteriak, menepuk tangan, atau mencoba memukul mereka, karena hanya akan membuatnya tambah agresif. Bergeraklah perlahan untuk menjauh, atau cobalah untuk bersembunyi di tempat gelap. Dan yang terpenting, jangan coba-coba melemparkan benda ke sarang lebah. Hewan yang terakhir ini mungkin paling banyak membawa masalah. Kalian pasti tahu kan? Yap, ular. Diperkirakan nih, terjadi 1,8 juta gigitan ular di seluruh dunia tiap tahunnya, dan mengakibatkan sekitar 20.000 sampai 94.000 kematian. Ih, ngeri ya. Ular tidak akan menyerang manusia kecuali dirinya merasa terancam atau terganggu kenyamanannya. Nah, agar terhindar dari gigitan ular, jangan lakukan kegiatan yang merusak habitatnya, seperti menginjak-injak ataupun menghancurkan sarangnya. Karena dalam kondisi terpojok atau terancam, ular bisa keluar dari persembunyiannya untuk menyerang manusia. Nah, saat sudah berhadapan dengan ular berbisa, tips ini mungkin bisa membantu. Cobalah untuk mundur secara perlahan sambil menghentakkan kaki kamu ke tanah untuk membuat getaran. Getaran tersebut dapat membuat takut hewan melata berbisa itu dan memaksanya menjauh. Nah, jika digigit, pastikan bagian tubuh yang terinfeksi lebih rendah dari jantung untuk mencegah racun menyebar ke seluruh darah. Itulah tadi cara-cara jitu untuk menyelamatkan diri dari hewan liar dan buas yang mungkin kamu temui. Nah, jika kamu menjelajahi hutan, gunung, atau hanya di sekitar tempat kalian tinggal, pastikan kamu tetap berada di jalur aman dan jauhi teritorial mereka ya. Selamat bertualang ya!